Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Campronic Project Birds Farm. Well, bagaimana kabarnya kalian hari ini, Sobat Pigeons Lovers? Semoga kali ini kalian sehat selalu, diberikan kelancaran dalam berbagai rutinitas harian. Oke Sobat Pigeons Lovers, kali ini kita akan coba ngebahas dan nge-review mengenai indukan merpati pasangan ASD dan NN. ASD ini sudah lama ya dimiliki oleh kita. Dia sudah beranak beberapa kali dan anakan yang dibesarkan ini cukup bagus-bagus saat terbang dan bermanuver di udara. Nah, kemudian setelah masa giring lewat, dia bertelur tuh kurang lebih 21 apa 22 hari ya. Telurnya itu menetas. Proses hibernasi mengerami telur anakannya ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Sobat Pigeons Lovers. Mereka bergantian sip-sipan mengerami telur selama 22 hari. Lantas kemudian dua anakan telur yang diraminya itu kemudian menetas di hari ke-22. Nah, seperti ini nih anaknya hari pertama ketika sudah menetas. Lucu-lucu kan? Saat ini usia dua anakan merpati ASD dan NN ini baru berusia 8 hari. Nah, selama periode 1 hari sampai 8 hari, proses asupan makanan yang diberikan oleh ASD dan Nina ini terbilang cukup progresif juga, karena memang dari segi tubuh si anakannya ini memang cukup besar juga ya. Meski memang bulu warnanya belum keluar karena memang masih dalam proses pertumbuhan. Meskipun masih usia 7 hari ya, ketika kita menghampiri anakannya langsung secara refleks langsung responsif, tidak menerima kehadiran kita seperti itu gitu. Artinya secara responsif, secara emosi responnya sudah cukup bagus ya. Selama proses meloloh anakan merpatinya ini, terkadang karakter dari ASD dan NN ini memang suka masuk ke berbagai kandang merpati lainnya ya. Kita sudah mempersiapkan tuh makanan di dalam kandangnya, baik P611, kemudian jagung, kemudian grid semacam serpihan tumbukan telur ya, itu sudah dipersiapkan. Akan tetapi mungkin dirasa dari segi kalsium atau proteinnya mungkin masih dirasa kurang kali ya, jadi dia tetap mencari-cari makanan yang lain sampai masuk ke kandang-kandang merpati lain. Nah, ini cukup heboh juga ya, dan diusir berkali-kali oleh merpati lainnya, namun tetap saja dia seperti itu. Namun secara karakter dari kedua merpati ini, mereka cukup welcome, nggak terlalu pemarah, nggak terlalu penakut juga. Mereka lebih asik-asik aja ya di saat, apalagi nih di saat si ASD ini sedang mengerami telur, ketika kita sentuh masuk ke dalam kandangnya, tangan kita masuk ke dalam kandangnya, dia diam saja, biasa-biasa aja. Hanya memang merespon sedikit saja kan, tetapi tidak terlalu galak. Sama halnya dengan si NN juga seperti itu. Cuman bunyi nguk. Tapi nggak ngapa-ngapain, dia cuman kaget aja ada tangan masuk dalam kandang. Karena memang bukan iseng ya, karena emang mau memberikan makanan buat anakannya, disimpan di dalam kandangnya si ASD dan NN seperti itu.
Nah dari segi karakter memang dia merpati tinggian ya, dia terahnya juga ada darah keturunan yang bagus juga tuh si ASD dan NN ini gitu. Dia juga berkali-kali udah hampir ada berapa anak kan ya, kita lupa lagi, kurang lebih ada 2 sampai 4 anak kan kalau nggak salah. Itu udah dibeli, ada di temen, semuanya udah dewasa, dan ini adalah anakan keempat kelima ya, kita lupa lagi. Anakannya lumayan cukup kenceng-kenceng, yang notabene hasil dari gen keturunan indukannya ini, indukannya si ASD dan NN. Namun terlepas soal prestasi yang diraih atau apapun itu, semuanya juga ya namanya juga proses ya. Jadi memang semuanya butuh proses, bukan hal dalam merawatnya saja, akan tetapi melatih, kemudian menjaga dan memberikan asupan yang pas untuk kebutuhannya, itu akan menjadikan si merpati bisa lebih berprestasi kali ya, seperti itu. Ya mungkin suhu-suhu yang lebih expert nih dalam geber merpati bisa menjelaskan tuh di komen, bisa sharing info kepada kita nih yang atas progres kemajuan anakannya ASD dan NN ini selama 8 hari ini emang cukup progres juga ya. Dari sisi warna bulunya memang udah terlihat sih, sepertinya ikut ibunya satu dan ikut bapaknya, kayaknya coklat dan abu atau abu tua gitu, seperti itu. Kita tidak tahu persisnya, mungkin nanti dalam beberapa minggu ke depan bisa terlihat tuh ketika bulu-bulu warna bulunya keluar. Mungkin itu yang mungkin kita tunggu tuh seperti apa warnanya. Nah karena memang ada beberapa orang yang merawat pun terkadang ya suka juga tuh dengan warna bulunya. Ya mungkin ada daya tarik tersendiri ya. Ketika orang melihat warna putih, waduh seger banget, bersih. Ketika melihat Megan, coraknya bagus, ada list hitamnya di bagian sayapnya. Kemudian Tritis ada bintik-bintik hitam yang random, dan Brolok yang lebih random lagi, dan macam-macam lah. Karena memang setiap orang juga seneng tuh melihat dari segi warnanya. Meski kembali lagi kalau untuk orang yang seneng di geberan merpati tinggian, bukan hanya sekedar lihat warna saja kan, tetapi lihat kemampuan dan terah gen keturunannya si indukannya juga, seperti itu. Meski bagi kita nih yang orang-orang awam lebih senang melihat dari segi warnanya, lebih seger, karena memang setiap orang juga mempunyai daya tarik tersendiri ya pada merpati itu, baik warna ataupun kemampuan terbangnya. ASD dan NN ini memang cukup progres, cukup baik juga ya, memberikan asupan makanannya, kemudian memproteksi kandangnya sampai berantem tuh jika ada invasi dari merpati lain yang akan masuk kandang. Atau terkadang tetangganya sendiri tuh si Aceng suka nongol-nongol mau ngambil makanan di kandangnya. Nah seperti itu, mereka cukup agresif juga tuh ketika menghalau intervensi dari burung merpati lain. Dalam hal melindungi anaknya ini ya cukup baik juga ya. Ya mudah-mudahan ke depan nih progres perkembangan kedua anakan ASD dan NN ini bisa menjadi lebih baik ya. Usianya jadi dewasa, kemudian kemampuan terbangnya bisa melebihi dari kemampuan terbang indukannya. Nah, kita nanti lihat ya perkembangannya di part selanjutnya. Barangkali itu saja yang bisa kami review mengenai indukan merpati jantan ASD dan betina NN. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan buat kalian, karena ini hanya sekedar sharing sesama hobi rawatan burung merpati. Jadi bisa ada info-info yang bisa memberikan pencerahan juga tuh di situ.
Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like dan komen sebanyak-banyaknya biar kita makin semangat nih untuk memberikan info-info menarik lainnya. Saja, salam satu cakrawala Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.